Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Ya, senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam aktivitas dan kesibukan Anda tentunya ya. Hari ini senang sekali Yusita bisa menjumpai kembali Anda di Expose, lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Well pemirsa, look at this, saya memakai batik karena tema kali ini tentang batik, yaitu menyambut Hari Batik Nasional. Luar biasa. Tak salah ya bila Pekalongan ini dijuluki sebagai kota batik karena tak hanya sebagai penghasil batik dengan motif pesisir yang berbeda dengan kota-kota lainnya di Pulau Jawa tentunya, tapi di sini juga memiliki Museum Batik Pekalongan yang menyimpan sebanyak 1.149 koleksi batik berusia ratusan tahun dan alat tenun tradisional. Tempat ini juga menjadi pusat informasi pemirsa mengenai batik selain sebagai pusat riset dan pengembangan ilmu desain batik. Sejauh ini, bagaimana sih sejarah, kemudian definisi batik, dan bagaimana perkembangan batik di Pekalongan? Kita akan membahas bersama-sama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pemirsa. Oke, baik kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Assalamualaikum Ibu Erli Nufiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ayu. Iya, selamat siang Ibu. Ini dari Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan ya Bu ya? Siap. Iya, Bu Erli apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa ya Bu ya? Oke, kegiatan dan kesibukan apa saja ini Bu Erli sejauh ini? Ya karena memang sesuai dengan bidang tugas kami di bidang perekonomian dan pembangunan. Tentu setiap hari kami bertugas membantu Bu Sekda dan Bapak Wali Kota di bidang perekonomian dan pembangunan. Beberapa hari yang kemarin-kemarin kami sedang disibukkan juga pengeluaran izin-izin usaha karena 2 tahun yang kemarin kita ada pandemi COVID, beberapa usaha ini sempat terhenti. Nah sekarang sudah banyak lagi masyarakat yang mengajukan izin untuk aktivitas kembali. Oke, luar biasa, cukup produktif ya untuk Ibu Erli ya. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, ini ada dari Kepala Dindakop dan UKM Kota Pekalongan yang saya hormati, Bapak Insinyur Budianto MPI M.Hum. Selamat datang Pak. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Oke, luar biasa. Kita bertemu sudah 3 kali ya Pak ya di Expose ya. Semoga tidak bosan ya Pak Budi ya bertemu dengan saya ya. Baik, gimana Pak kabar hari ini? Baik. Baik ya Pak ya. Sehat. Sehat selalu ya. Semangat ya Pak hari ini ya. Oke, baik. Dan narasumber yang ketiga dari pengusaha batik yaitu Bapak HM Romi Oktavirawa. Selamat datang Pak Romi. Terima kasih, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita pada hari ini diberi kebahagiaan dan tentunya diberi kesehatan. Baik, luar biasa. Pak Romi, saya membaca banyak hal. Pak Romi memiliki banyak kegiatan ini di bisnis batik. Gimana ini Pak? Sejauh mana ini bisnis batiknya Pak? Ya, alhamdulillah. Yang penting setelah pandemi ini kita tetap semangat. Katanya itu kita harus pulih lebih cepat dan tentunya juga harus lebih kuat. Hanya saya pikir kalau untuk batik Pekalongan tetap optimis dan selalu optimis. Luar biasa. Nah itu pemirsa ya, ketiga narasumber kita kali ini. Langsung saja saya ingin bertanya ini Bu, mulai dari Bu Erli terlebih dahulu. Baik, tentang batik ini Bu. Kita tahu ya bahwa batik ini sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya tak benda, seperti itu, atau yang biasa kita sebut masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, seperti itu Bu. Nah, dari batik sendiri ini pasti memiliki banyak unggul dalam aspek budaya maupun juga menggerakkan roda ekonomi perempuan, Bu. Ini kan kita sebagai perempuan. Nah, tanggapan Ibu mengenai hal tersebut dan bagaimana Ibu melihat perkembangan batik di Kota Pekalongan seperti apa? Ibu Erli, dipersilakan. Terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Batik ini menurut kami merupakan suatu anugerah dari
Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar bagi masyarakat Kota Pekalongan. Sebab dengan dikaruniai, dianugerahi batik ini, masyarakat Kota Pekalongan bisa berbuat banyak. Iya. Dan karena dengan berkembangnya batik yang semula itu dulu, mungkin nanti dilengkapi dari Pak Romi ya, bahwa batik itu awalnya kan mungkin dipakai hanya kalangan tertentu ya Pak. Setelah itu semakin berkembang ke sini, banyak kalangan yang sudah bisa memakai batik, bahkan bisa diaplikasikan ke semua benda gitu ya. Tidak hanya batik sebagai selembar kain, tapi juga sudah sekarang ada tas, ada taplak, ada yang lain-lainnya, semuanya itu sudah batik, sehingga perkembangan batik semakin hari alhamdulillah semakin bagus. Dan masyarakat yang mencintai batik ini mungkin semakin hari juga semakin banyak, sehingga Mbak, kalau tadi dari pertanyaan Mbak Ayu, dampaknya ke perekonomian perempuan. Betul. Menurut kami sih sebetulnya batik ini lebih luas ya, bisa dirasakan kemanfaatan ekonominya itu untuk semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki. Iya. Mungkin di batik ini juga ada segmentasi ya Pak, dari sisi pekerjanya ya Pak Romi. Untuk yang pembatik tulis mungkin ini memang dominasinya ini memang oleh karyawan perempuan gitulah ya, atau pembatik perempuan. Tapi kalau yang cap misalkan gitulah ya, itu mungkin memang dominasinya atau mayoritasnya ini oleh pekerja laki-laki. Tapi secara keseluruhan sebetulnya efek perekonomian batik ini tidak hanya dirasakan oleh perempuan saja, Mbak. Sehingga menurut kami kurang tidak hanya perekonomian ini dengan berkembangnya batik yang luar biasa ini hanya dinikmati oleh kaum perempuan, tapi menurut kami semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan ini mendapat kemanfaatan dari merebaknya atau berkembangnya yang luar biasa batik kita ini. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi rata ya Bu ya, untuk laki-laki ataupun perempuan semuanya kena semua untuk batik itu sendiri ya Bu ya. Untuk Bu Erli sendiri, apakah juga pengkolektor batik ini Bu? Kebetulan kalau saya ini bukan ya, belum sampai ke level kolektor, karena menurut kami untuk bisa menjadi seorang kolektor itu satu mungkin mempunyai pengetahuan yang cukup, yang memadai, sehingga seorang kolektor ini sangat tahu sangat paham mana sih yang batik betul-betul yang memang sangat bagus gitu ya. Kalau saya kan pengetahuan batiknya masih awam lah, sehingga belum sampai pada level kolektor. Iya, kita hanya konsumen seperti itu ya Bu ya untuk batik ya. Oke, luar biasa. Kemudian saya ingin mendengar pendapat dari Pak Budi ini mengenai perkembangan batik Pak saat ini di Kota Pekalongan. Kalau dari sisi Kepala Dindakop ini seperti apa Pak? Dipersilakan. Terima kasih Mbak Ayu, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang ada di rumah. Jadi kami melihat bahwa perkembangan batik saat ini, kita melihat contohnya di Museum Batik aja, itu memang banyak corak dari yang batik pesisir, batik Cina mungkin ya, yang mungkin zaman Belanda yang mesti juga ada batik dan sebagainya. Jadi itu memang batik-batik memang untuk kalangan-kalangan tertentu. Nah, setelah dengan perkembangannya zaman dan sebagainya, apalagi dengan ditetapkan oleh UNESCO ya sebagai Intangible Heritage of Humanity tanggal 2 Oktober, maka Indonesia khususnya tentang batik ini berkembang sangat pesat. Nah, sehingga batik tidak hanya sebagai kebanggaan budaya Indonesia, tetapi juga untuk bisa ada nilai-nilai seni dan sejarahnya dari batik itu sendiri. Dan berkembangnya itu juga sejalan dengan teknologi modern juga, kira-kira seperti itu. Jadi yang dulunya tadinya bisa di keraton, sekarang bisa dinikmati untuk kalangan semuanya, kira-kira begitu. Sehingga batik-batik ini bisa dibuat ya dengan corak-corak yang agak modern, misalnya dengan
batik temporer, batik klasik, filosofi modern, juga batik-batik yang lain sesuai dengan keinginan daripada orang, ataupun menuangkan seni dan budayanya ke dalam batik, sehingga batik ini tidak hanya dipandang sebagai kain saja yang dipakai, tetapi juga ada nilai-nilai sejarahnya, kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa ya itu pendapat dari Pak Budi mengenai perkembangan batik. Kemudian saya ingin melangkah ke Pak Romi. Ini juga memakai batik, ternyata kita sama ya Pak hari ini. Saya sebelum bertanya ini pengen tanya Pak, filosofi yang Bapak pakai ini batik apa ini Pak? Ini kebetulan ini saya menampilkan bahwa Pekalongan ini sangat dinamis. Wah, oke. Jadi Pekalongan itu bisa membuat batik dari semua daerah. Itu jadi kedinamisan, sehingga tercatat bahwa Pekalongan ini lebih dari 60% adalah suplai batik nasional maupun dunia. Wow. Ini catatannya seperti itu, bahwa tadi mungkin disebut sama Bu Erli tentang batik ini perannya di gender laki maupun perempuan. Saya kira batik itu adalah art kolektif yang dikerjakan oleh banyak tangan, karena tidak mungkin seorang pengusaha atau juragan membatik sendiri terus menjual sendiri. Saya rasa itu sesuatu hal yang tidak mungkin, karena pastinya batik ini harus dibuat secara masif. Nah, tentunya memang ada batik-batik tertentu yang dibuat sebagai masterpiece. Yang menarik di dalam batik ini bahwa batik ini adalah priceless and segmented. Wow. Priceless artinya bahwa sehelai kain batik itu tidak ada standarisasi harganya, itu catatannya. Segmented itu berarti segmen-segmennya banyak. Ada segmen batik yang dipakai untuk home dress, misalkan daster, sarung dan sebagainya. Ada batik-batik yang dibikin untuk interior, misalkan tadi juga ada. Terus ada batik-batik yang dibuat untuk masterpiece, misalkan kemeja-kemeja dengan canteng nol dan dengan ini yang perlu kita banggakan, bahwa ekspektasi batik di Pekalongan ini sangat luar biasa. Artinya betul, dari Pak. Pricing ini Pekalongan mampu menembus angka per helai itu sampai 250 juta. Itu adalah perlu kita apresiasi, tapi memang orang-orang tertentu, karena bikinnya pun dengan durasi yang cukup lama. Ini perlu adanya satu penghargaan khusus bagi kalangan kreator-kreator batik. Jadi ada segmen tertentu, ada batik yang dibuat secara massal untuk produksi, ada batik yang dibuat betul-betul sebagai masterpiece. Harapannya bagaimana ke depan, bahwa batik ini tidak hanya sebagai sebuah komoditi, tetapi bagaimana ke depan ini batik ini akan menjadi sebuah investasi. Ini sedang kita pikirkan oleh teman-teman ke depan seperti itu. Oke, baik. Berarti menurut Bapak batik ini tidak hanya sebuah benda seni ya Pak ya, atau suatu komoditas komersial saja, tapi memiliki banyak arti seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Secara definisi Pak dan sejarah tentang batik ini, kan Bapak sebagai seorang kurator batik gitu ya, dan saya sudah banyak membaca tentang Pak Romi ini. Wah, luar biasa sekali pengetahuan tentang batik dan koleksi batik yang mungkin banyak gitu. Ini seperti apa Pak? Dipersilakan. Jadi batik ini merupakan craft yang mempunyai visualisasi spiritual. Tadi disebutkan kenapa punya visualisasi spiritual, karena di dalam sehelai kain batik ada motif-motif yang memang diwariskan oleh nenek moyang kita sebagai warisan adiluhung, di mana mereka ini di dalam penciptaan motif itu tidak hanya sekedar googling atau bahkan mereka tembak sana tembak sini, tidak, tapi memang ada ritual-ritual tertentu. Sehingga di dalam ilmu transenden disebutkan batik itu kalau dibalik itu menjadi kitab. Artinya di dalam itu sebuah petunjuk yang mana sebetulnya mengandung makna filosofi tersendiri. Saya setuju bahwa anak-anak muda seperti tadi dikatakan oleh Pak Budianto, ke depan ini harus mencoba untuk mendiskonstruksi motif-motif lama untuk menjadi motif baru, sehingga memunculkan filosofi-filosofi baru tentang batik. Sehingga batik ini tidak dianggap oleh kalangan Z generasi, bisa langsung loncat Z generasi, itu tidak sesuatu yang kuno, tetapi hanya sesuatu yang baru. Karena ini luar biasa, Pekalongan ini dalam tataran pelestarian dan pengembangan budaya batik ini harus selalu proaktif, tidak pemerintahnya, tidak pengusahanya. Karena apa? Yang bisa menjaga keberlangsungan budaya batik ini ya tentunya juga Pekalongan ini memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dunia batik, terutama untuk anak-anak muda. Ini harus ada ciptaan-ciptaan baru yang tidak
selalu berbicara tentang batik-batik yang mungkin budayanya doktrinasi dari kekerabatan keraton misalkan. Nah, ini ada hal-hal baru, bahkan sekarang muncul barulah, ada batik-batik reformasi, ada batik tsunami, ada batik SBY-nan dan sebagainya. Ini saya turut bangga. Nah, kemudian ke depan perlu adanya batik-batik baru. Tetapi itu catatannya, bagaimana batik ini juga menjadi sebuah masterpiece yang ke depan itu tidak menjadi sebuah komoditi saja, tetapi sebuah kebanggaan. Saya membayangkan kalau sehelaikan batik besok bisa dilelang misalkan di lelang Christie misalkan dengan harga-harga tertentu, kan luar biasa. Artinya apa? Ini akan mengangkat harkat dan martabatnya batik. Nah, ini yang perlu kita suarakan kepada teman-teman, terutama teman-teman Pekalongan. Ayo bangkit, ayo jangan pesimis. Apapun COVID dan sebagainya, ini hanya ujian sementara saja. Tetapi ke depan ini saya sangat optimis. Kenapa? Bisnis batik tak ada matinya. Kenapa? Tak ada expirednya. Itu catatannya. Oke, bisnis batik tak ada expirednya, seperti itu. Baik, Pak, kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung ke segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih dengan narasumber yang sangat luar biasa. Di kesempatan kali ini kita sapa kembali. Ya, selamat datang kembali Ibu. Ini ada dari Ibu Eli ya, kemudian Pak Budi, dan masih sama dengan Pak Romi. Masih berbincang mengenai batik ini Pak. Jadi saya ingin mengarah ke Pak Romi kembali tentang batik itu sendiri Pak. Tadi dikatakan banyak sekali saya mendengar perkembangan batik, ada batik tsunami, batik dan lain sebagainya itu. Yes. Nah, itu jenis-jenis batik secara umum tuh apa saja sih Pak? Kemudian tentunya punya perbedaan dari masing-masing jenis itu. Dipersilakan. Yang disebut batik itu ada 3. Yang pertama itu adalah batik tulis. Jadi batik tulis itu adalah batik yang dibuat menggunakan canting dengan menggunakan lilin panas. Catatannya adalah lilin panas. Oke. Itu adalah disebut batik tulis. Yang kedua adalah batik cap. Batik yang dibuat dengan menggunakan canting cap dengan menggunakan lilin panas juga. Atau yang ketiga adalah batik kombinasi keduanya, antara batik tulis dan batik cap. Itu batik kombinasi. Jadi selain itu tidak disebut batik. Oke. Ya, walaupun di era perkembangan ini ada yang coba memunculkan yang namanya printing malam. Walaupun printing malam itu lilinnya lilin dingin. Jadi definisinya ini sekarang sudah dipertegas oleh kawan-kawan. Jadi memang di dalam perkembangan batik ini memang ada beberapa kalangan yang mencoba untuk meredefinisi. Tetapi kami sebagai paguyuban pecinta batik, sebagai pelaku batik tetap bertahan kekeh bahwa batik itu adalah batik yang diwariskan oleh leluhur kita. Nah, jadi tidak bisa ditawar bahwa lilinnya itu harus lilin panas. Lilin panas ya Pak ya? Lilin panas. Hingga alatnya pun harus canting. Juga harus canting cap ataupun kombinasi keduanya. Nah, ini yang menariknya. Jadi bahwa batik ini juga dibikin banyak tangan, memang tidak bisa dibikin cantingnya pun banyak canting dari perkembangan canting 0 sampai nomor 1, nomor 2, nomor 3 bahkan nomor 10. Itu adalah sebuah seni batik yang mana proses perintang warna dengan menggunakan lilin itu dulu zaman Persia sudah ada. Ada namanya lakra, ada ma. Itu tetapi tidak disebut batik. Karena batik, kenapa? Batik itu harus menggunakan canting. Terinspirasi dari Kundika. Dulu Dyah Bahitung itu desainernya Prambanan. Dia waktu membuat sketsa itu dengan menggunakan batik. Nah, terinspirasi caratnya Kundika itu, kalau orang Hinduisme itu disebut air kehidupan. Nah, disitulah memulailah. Tapi bukan berarti batik itu agama tertentu, tidak. Tetapi itu hanya sekedar sejarah saja. Di dalam perkembangannya batik dipengaruhi oleh perkembangan semua agama, dan tentunya juga di Pekalongan ini kental dengan pengaruh Belanda, terutama pengaruh pesisiran.
di Pekalongan ini banyak merubah gaya-gaya kekeratonan, yaitu kalau disebut bahasa Belandanya batik Volksterlanden, batik pedalaman, yang mana warnanya biasanya warna-warna tua, warna-warna sogan kelam, oleh orang-orang pesisiran dirubah sesuai dengan karakter. Parang dengan warna-warni, terus boketan yang di keraton pun warnanya cuma hitam dengan coklat dirubah dengan warna-warni. Inilah kreativitas dari orang-orang kita Pekalongan. Jadi kalau bicara batik tidak bisa lepas dengan Pekalongan. Karena kita sentranya batik ya Pak ya. Sentranya batik. Nah, disinilah menorehkan batik. Nah, harapan saya menyemangati anak-anak muda Pekalongan. Ayo berkreasi yang baru. Ayo torehkan sejarah baru tentang perbatikan. Karena batik ini akan maju, akan berkembang di tangan-tangan kalian. Ya kita ini kan sudah mengantarkan saja. Gitu. Nah, oke, baik, itu luar biasa ya Pak Romi ya. Saya ingin bertanya, di kancah internasional batik ini seperti apa Pak? Kalau menurut pandangan Pak Romi? Oh, sangat dikagumi sekarang ya. Artinya kita di mode Paris di Jepang. Saya sudah pernah berfashion show juga di Jepang. Di sana sangat mengagumi dengan kreasinya, dengan cara prosesnya, karena perlu kita perjelas di kancah internasional mereka tahunya bahwa batik itu adalah motif dengan motif yang kira-kira ada parangnya, ada boketannya, itu disebut batik. Bukan sebetulnya. Batik itu adalah esensi batik adalah pada prosesnya proses ya, Pak ya? Perintang warna dengan canting tadi disebut batik tulis, dengan canting cap disebut batik cap, atau kombinasi keduanya. Itu esensinya di situ. Esensinya batik adalah proses. Prosesnya. Wah, luar biasa ya ini berbicara tentang batik. Baik, saya ingin melangkah ke Ibu Erli selaku dari asisten Sekda ya Bu ya. Melihat pembatik yang di Pekalongan ini kan cukup lumayan banyak gitu ya Bu ya. Tentunya menimbulkan berbagai banyak permasalahan di batik. Seperti limbah ini Bu, limbah batik. Nah, seperti apa Ibu melihat fenomena ini dan bagaimana upaya serta langkah yang perlu dilakukan? Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Tadi sudah disampaikan Pak Romi bahwa esensi suatu batik atau sebuah batik itu adalah prosesnya. Nah, namun pada kenyataannya ya Pak Romi dan Bapak Ibu semuanya, para pemirsa, kenyataannya masyarakat Kota Pekalongan ini ada yang mengupayakannya tidak melalui proses yang batik yang sesungguhnya, yaitu yang melalui printing, dan itulah yang banyak menimbulkan atau menghasilkan limbah. Ya betul ya Pak Romi ya, mungkin itu. Nah, ini menimbulkan suatu permasalahan di Kota Pekalongan karena memang mayoritas juga yang masyarakat yang berkecimpung di dunia printing yang bermotif batik ini kan idealnya harusnya mereka membuat instalasi pengolah air limbah sendiri, Mbak. Oke, baik. Itu idealnya. Namun karena untuk membangun suatu IPAL ini memang mungkin biayanya sangat besar, maka hal itu tidak dilaksanakan oleh sebagian besar oleh masyarakat yang printing ini. Upaya pemerintah Kota Pekalongan sebetulnya sudah Mbak untuk mengeliminir adanya limbah batik ya, dari limbah printing ini, yaitu dengan membangun instalasi pengolah air limbah secara komunal, artinya secara massal. Yaitu yang sudah terbangun itu di Kelurahan Kauman, ada 4 unit ya totalnya di Kelurahan Kauman, di Kelurahan Jenggot, di Kelurahan Pringlangu, dan yang terakhir itu di Kelurahan Banyurip. Itu harapannya itu bisalah mengeliminir ya limbah yang dihasilkan oleh para perajin yang printing itu. Selain itu, selain yang IPAL komunal, pemerintah Kota Pekalongan juga sudah memberikan bantuan kepada 74 orang, 74 atau 75 orang pengusaha ini untuk dibuatkan perajin ini untuk dibuatkan IPAL-nya, Mbak. Sehingga sebetulnya upaya kita itu sudah luar biasa. Namun karena tadi untuk membangun sebuah IPAL, pemerintah pun anggarannya kan juga terbatas, Mbak. Tidak bisa kita membantu setiap pengusaha yang printing ini untuk dibuatkan IPAL-nya. Ya harapannya itulah Mbak, ada kesadaran dari pengusaha atau perajin batik yang printing ini untuk membuat IPAL-nya secara mandiri.
Mungkin itu Mbak yang dapat Iya. kami sampaikan. Jadi ada kolaborasi ya Bu ya antara kesadaran kemudian tentang apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah seperti itu ya Bu ya. Untuk progresnya sendiri Bu, pembangunan IPAL di berbagai daerah yang tadi Ibu Erli sebut seperti apa Ibu? Oke. Semuanya 4 ini memang masih jalan Mbak. Cuman memang belum bisa optimal untuk mengurangi limbah batik karena memang lokasi para perajin ini kan menyebar nih di seluruh kota ini. Artinya yang bisa seperti kalau Kauman itu kan sudah tersentral ya, di Kelurahan Kauman ada, di tadi yang kami sebutkan itu ada, tapi yang di luar itu di kelurahan-kelurahan lain itu kan ada juga Mbak, sehingga memang belum bisa. Namun demikian tak henti-hentinya kami mengimbau kepada para perajin yang batik printing ini untuk tadi Mbak membangun IPAL-nya secara mandiri. Tapi kalau yang perkembangan IPAL-IPAL yang sudah kita bangun, ya alhamdulillah sampai dengan sekarang ini sudah berproses, sudah ini, cuman memang tadi belum bisa menyelesaikan seluruh permasalahan penghasil limbah yang ada di Kota Pekalongan. Baik, ini perlu menjadi catatan khusus ya Bu ya untuk para pembatik seperti itu ya, atau yang memiliki usaha seperti itu. Ya, Pak Budi menanggapi dari Bu Erli tentang permasalahan yang timbul saat ini di batik di Kota Pekalongan, apalagi menyangkut sektor ekonomi ini Pak, seperti apa? Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang ada di rumah. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa jumlah UMKM di Kota Pekalongan ini jumlahnya hampir 23.000. Wow, banyak ya Pak ya. Banyak sekali. Dan ini terdiri dari segmen craft ya, dan juga makanan dan minuman. Craft itu juga macam-macam, ada yang bordir, juga ada yang batik cap, batik tulis dan sebagainya. Batik cap. Dan hampir sekitar 5.000 lebih ini bergerak di bidang batik. Nah, batik ini bisa dia pedagang, bisa dia pembuat, atau dua-duanya membuat. Kami melihat bahwa memang di Kota Pekalongan ini sangat potensi dengan batik ini, karena memang di Pekalongan kan slogannya adalah pemerintah barang dan jasa ya, barang dan jasa. Jadi batik ini sangat dominan sekali. Selanjutnya memang untuk dampak yang ditimbulkan dari pengolahan batik tadi sudah disampaikan, ada limbah. Perlu kita ketahui juga bahwa Kota Pekalongan tidak sendiri, ada kabupaten juga. Kabupaten juga banyak sekali memproduksi batik-batik, terutama apalagi yang batik printing. Tadi sudah dikatakan Pak Romi bahwa printing tidak termasuk batik ya, itu tapi tetap diproduksi karena memang permintaan masyarakat juga banyak juga, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kami memang apalagi setelah adanya pandemi ini, memang pendapatan daripada pengusaha-pengusaha batik yang bergerak di bidang batik ini sangat menurun 2 tahun terakhir. Sehingga 2 tahun terakhir ini sudah melandai COVID dan sebagainya, maka dari pemerintah kota khususnya di Dakop mengadakan beberapa supporting ataupun semangat supaya pemasaran atau produk batik ini bisa dipasarkan. Apalagi sekarang dengan era digital ya, kita sudah dengan online ya. Kalau offline mungkin sudah 2 tahun mereka tidak membiasakan offline, akhirnya mereka membiasakan online. Kita juga ada program-program mengenai digital marketing, juga packaging dan sebagainya. Ini kita tujukan kepada UMKM, khususnya untuk UMKM para pembatik maupun para yang lainnya. Sehingga diharapkan nanti dengan pemasaran yang online ya, kita bisa mengejar dari pemasaran yang dulu terpuruk, sekarang bisa lebih bangkit ya, lebih kuat mungkinnya. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, luar biasa itu mengenai tentang UMKM ya Pak ya, dan UKM yang ada di Kota Pekalongan di sektor ekonomi batik ya. Saya ingin melangkah ke Pak Romi, ini masih seputar tentang ekonomi ini Pak, tentang bisnis batik
Ya, saya mendengar Pak Romi ini juga berbisnis tentang batik. Kenapa sih Pak terjun ke dunia batik tersebut? Apa yang mendorong Bapak akhirnya ingin terjun di situ? Dipersilakan. Ya tadi saya katakan bahwa yang namanya bisnis batik itu priceless and segmented tadi. Jadi tidak ada batasannya harga dan juga segmennya banyak segmen. Itu yang paling penting. Yang kedua, saya sebagai orang Pekalongan mestinya memang, apalagi saya keturunan generasi keempat untuk pembatik. Ya ini dalam rangka melestarikan budaya batik Pekalongan, tentunya saya harus berkiprah di dalam perkembangan dan pengembangan batik Pekalongan khususnya. Jadi saya setuju juga mungkin membahas masalah limbah juga artinya bahwa sebetulnya di dalam batik pun ada beberapa alternatif. Di samping kita memilih warna dengan menggunakan chemical tertentu yang pH-nya rendah, dan kedua adalah kita menggunakan pewarnaan alam, artinya pewarnaan dengan tumbuh-tumbuhan, kayu, bisa juga dengan hewani dan sebagainya. Ini adalah sebuah alternatif sebetulnya, artinya masih bisalah kita mengeliminir tentang limbah misalkan. Yang kita lihat memang di Pekalongan sekarang ini kan kita melihat tidak memungkiri bahwa sungainya warna hitam. Itu saya rasa tidak hanya karena limbah-limbah yang ada saja, karena kebetulan wilayah kita ini terkena banjirop sehingga warnanya airnya bisa berubah menjadi warna hitam. Tapi intinya saya setuju apa yang disampaikan Ibu Erli bahwasanya banyak teman-teman kita apalagi yang yang memproduksi printing itu seharusnya mereka harus mempunyai olahan limbah secara mandiri sehingga tidak sampai mencemari lingkungan. Apa sih susahnya dan apa gunanya kita berbisnis, kita senang sendiri, ternyata kita mengorbankan tetangga kanan kiri yang sebetulnya air sungainya mungkin bisa dibuat mandi, buat minum. Saya masih ingat, saya masih kecil, dulu saya masih bisa berenang di Kali Loji itu dulu. Sekarang kita lihat, waduh, menjadi sungai hitam. Tapi itu adalah tugas kita bersama. Bagaimana kawan-kawan pembatik ini saya rasa sudah mulai sadar, dan pemerintah pusat pun mensupport adanya batik go green. Nah, batik go green itu tidak harus menggunakan warna alam saja, tetapi ada pilihan chemical yang memiliki pH yang rendah. Oke, baik Pak, kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung ke segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kita kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai, tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa di kesempatan kali ini. Halo Ibu, halo Pak. Ya, halo, kita bertemu kembali. Bu Eli, Pak Budi, dan Pak Romi ya. Kita masih berbicara mengenai batik di segmen terakhir ini. Pak Romi, saya ingin bertanya tadi tentang kita sempat terpotong batik go green. Itu saya penasaran, seperti apa sih Pak batik go green ini? Jadi batik go green itu maksudnya batik yang ramah lingkungan, artinya tidak mencemari dari lingkungan. Maksudnya begini, pilihannya tidak harus warna yang terkenal warna alam, warna dengan kayu-kayuan, tumbuhan, bahkan dengan hewani pun ada. Nah, ada pilihan beberapa warna-warna yang dari sintetis pun dengan pH yang rendah. Itu juga masih bisa ditolerir. Artinya seringkali kenapa di dalam struktur air di sungai kita terlihat hitam kelam, itu karena adanya percampuran antara minyak dengan air, sehingga kan tidak senyawa, sehingga amuba-amuba yang biasanya mengurai bakteri-bakteri seperti misalkan ada bangkai ayam atau tikus yang mati, itu mati. Nah, sehingga menimbulkan bau dan warna. Itu sebabnya seperti itu. Dikatakan bahwa chemical itu sebetulnya kan secara teori kedokteran kan sebetulnya sangat membahayakan, tetapi pada kenyataannya mungkin karena saking antibodinya orang Pekalongan kuat, alhamdulillah tidak ada yang pernah diisukan bahwa warna-warni batik mengandung gugus azo yang bisa mengakibatkan kanker kulit. Itu tidak, itu terbantahkan. Karena saya bilang, saya minum paginya saja pakai obat batik kok
Itu seperti itu. Tapi itu sebuah juk saja. Tapi harapannya bahwa kita akan menuju Pekalongan yang lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat tentunya. Nah, kita bagaimana batik kita pun juga harus clean and clear dari segala polusi yang ditimbulkan dari produksi batik itu. Baik, luar biasa itu ya tadi mengenai produksi batik ya Pak ya, Go Green. Nah, Bu Eli menanggapi Go Green ini dan tentunya menanggapi batik di sektor ekonomi, ini kan kita melangkah ke era transformasi digital ya Bu ya. Menurut Bu Eli seperti apa ini untuk batik bisa melangkah ke situ? Oke, memang batik ini dalam perjalanannya mengalami transformasi dan yang paling baru tadi sudah disampaikan Pak Romi, Go Green. Kenapa Go Green memang harus begitu? Karena alam ini kan harus kita rawat, harus kita jaga, sehingga peran dari batik ini juga diperlukan agar tidak semakin merusak gitu ya, pelestarian lingkungan hidup. Tadi sudah dimulai batik ke depan itu tadi banyak pilihan gitu ya. Ada beberapa obat batik yang chemical pekat gitu ya, ada yang juga setengah, ada bahkan yang ramah gitu ya. Tadi sudah pakai bahan-bahan alami. Nah, dengan digitalisasi ini tentu kita akan terbantu dengan semakin mensosialisasikan kepada atau mengajak kepada seluruhnya gitu ya, karena sekarang ini kan daerah penghasil batik tidak hanya kota Pekalongan ya, di mana-mana sekarang sudah penghasil batik, tapi memang pusatnya ada di kota Pekalongan. Ya kami juga mengajak gitu ya melalui digital dan lain sebagainya, agar di daerah lain pun dalam memproduksi batik itu hendaknya ya juga yang ramah lingkungan. Mungkin itu Mbak yang kaitannya. Baik, untuk Pak Budi sendiri ingin menambahkan terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bu Eli? Mengenai batik yang bertransformasi nantinya di era digital gitu, teruntuk untuk UMKM dan UKM seperti itu Pak. Oh iya, jadi memang kita juga tidak hanya sekedar pelatihan teknis saja yang diberikan, di antaranya juga kepada mereka juga diperkenalkan juga bagaimana mereka membuat batik ramah lingkungan. Pertama kali dengan warna alami. Ini sudah kita beberapa kali sudah ada pelatihan-pelatihan tersebut dan peminatnya juga banyak. Tapi memang menjadi kendala karena warnanya tidak ngejreng, maka memang marketingnya memang kurang, begitu. Tapi kami berupaya membantu marketing ini lewat digital online, ya, lewat Instagram, lewat Facebook atau lewat brand market dan sebagainya. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita kenalkan juga tadi misalnya dengan yang ramah lingkungan ini juga sudah sewajarnya. Kita tidak pernah memberikan pelatihan-pelatihan dengan printing dan sebagainya. Ini jadi kita memang khusus mengenai untuk batik, kira-kira begitu. Sehingga dengan harapan bahwa pembatik-pembatik khususnya Kota Pekalongan ini tetap konsisten ya dengan batik, sehingga kita bisa menangkal limbah yang lebih parah lagi lah, kira-kira begitu. Yes, cuma itu. Yeah. Oke, Pak Budi, terima kasih. Untuk Pak Romi, saya ingin bertanya mengenai masih seputar tentang batik ya Pak ya. Ya, ini kalau kita lihat batik kan memiliki perkembangan yang cukup pesat gitu ya Pak, apalagi di kota kita, sentranya sentra batik seperti itu. Nah, Pak Romi, melihat sekarang regenerasi pembatik yang semakin menipis ini seperti apa Pak? Dipersilakan. Apakah tidak menipis sebenarnya atau tidak terlihat itu ya? Silakan Pak Romi. Ada yang menyebut bahwa generasi sumber daya manusia pembatik ini tidak bertumbuh atau tidak bertambah, tetapi itu salah besar karena di daerah-daerah di tetangga kita pun banyak bertumbuh karena mereka sudah melihat bahwa dengan tadi saya sebutkan bahwa ekspektasi batik ini di generasi yang akan datang pun sudah cukup bagus. Artinya dari sisi pricingnya mereka sudah cukup tertarik
Artinya Yes. terus bahwa batik-batik yang sekarang muncul pun tidak terbatas kepada batik-batik klasik yang mungkin mereka anggap pada generasi Z generasi atau milenial menyebutnya itu adalah sesuatu yang kuno. Tidak, tetapi dengan mereka mencoba mendiskonstruksi motif-motif lama menjadi motif-motif baru dengan tata warna yang kian cerah, kian terpadu padan dengan era sekarang, saya rasa perkembangan ini sejalan dengan era offline to online. Oke, Jadi baik. offline to online ini batik sekarang tidak didesain dengan secara manual saja, tetapi secara computerized. Mungkin contohnya adalah misalkan batik fraktal, terus batik-batik yang dengan rumus-rumus matematika, dan itu adalah suatu perkembangan baru bagaimana dunia teknologi pun berperan dalam pengembangan batik Indonesia. Harapannya ke depan ini akan muncul tadi filosofi baru tentang batik, Yes. hal-hal baru tentang batik, karena batik harus tampil beda, itu konsepnya seperti itu. Iya, tampil beda dan tentunya berpengaruh untuk kita ya Pak ya, para Iya. generasi muda seperti saya ini gitu ya, untuk memahami batik lebih lanjut. Milenial, benar kata Pak Budi, milenial. Kalau saya selenial, seniornya milenial maksudnya. Oke, luar biasa. Selenial ya, saya dapat ini nih Pak, istilah baru selenial. Oke, ya, Bu Eli, menyambut Hari Batik Nasional tahun 2022 yang nanti akan jatuh di tanggal 2 Oktober. Adakah program atau event yang akan diselenggarakan di Kota Pekalongan dalam hal tersebut, Ibu? Bolehlah kita spill sedikit untuk pemirsa yang di rumah ya. Memang alhamdulillah Mbak, karena seiring dengan melandainya COVID ya, dan atas arahan Pak Wali Kota dan Bu Wali, untuk tahun 2022 ini dari pemerintah Kota Pekalongan kembali menggelar Pekan Batik Nusantara tahun 2022. Yang 2 tahun kemarin sempat terhenti, kita tidak mempunyai event apapun. Betul. Nah, pada tanggal 2 Oktobernya ini memang direncanakan untuk acara seremonialnya, yaitu upacara Yes. untuk memperingati Hari Batik. Sedangkan yang tadi Pekan Batik Nusantara direncanakan akan diselenggarakan mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 9 Oktober. Nah, setelah itu masih ada satu event lagi, yaitu Karnaval Batik. Wah, yang ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 itulah ya, 15 Yes. Oktober. Ini suatu rangkaian Mbak, ini pemerintah Kota Pekalongan ingin kembali gitu ya, kembali karena tadi dengan seiring melandainya COVID dan geliat ekonomi masyarakat ini sudah mulai bangkit kembali, Yes. maka memang Pak Wali berkeinginan untuk semakin semangat lagi kembali ke untuk meningkatkan lagi batik yang ada di Kota Pekalongan melalui beberapa event yang kami sampaikan tadi, Mbak. Wah, luar biasa. Ada serangkaian event yang nanti akan diselenggarakan ya Bu ya di tanggal 2. Pemirsa nanti boleh dicatat eventnya apa saja, dan barangkali mungkin ada pemirsa yang ingin mengikuti seperti itu ya Bu ya. Informasi itu akan disampaikan nanti melalui mana Bu? Mungkin ada publikasi secara khusus Mbak, melalui Dinkominfo, bisa nanti melalui Batik TV, bisa melalui Radio Kota Batik. Yang akan hal yang baru Mbak, yang istimewa nanti akan digelar. Baik. Atas nanti sarannya arahannya Pak Romi, ini Oke. Fashion on the Track. Wah, itu Fashion on nanti the atas Track. arahan dari Pak Romi. Nanti bisa digali lebih lanjut Mbak dari Pak Romi. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli ya. Nanti kita tunggu event-event tersebut. Untuk Pak Budi, dalam rangka menyambut Hari Batik nanti Pak yang jatuh tanggal 2 Oktober, apakah ada rencana khusus ini Pak untuk perluasan pemasaran batik pada UMKM dan UKM yang ada di Kota Pekalongan Pak? Dipersilakan. Iya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Erli terkait dengan memperingati Hari Batik ya tanggal 2, terus juga ada pekan batik dan sebagainya, terus ada on the track dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk kegiatan. Kita sebenarnya hanya mensupport kepada para pengrajin-pengrajin ini Yes. supaya bisa ikut dalam pameran-pameran tersebut. Betul. Ya, tersebut sehingga mereka semua yang berusaha di batik ya UMKM ini bisa ikut pameran seperti itu. Nah, tadi juga sudah disampaikan nanti marketnya
promosinya lewat apa? Lewat Kominfo ya. Kominfo ya Pak ya. Nah, nanti kita akan bantu di Dindakop mungkin lewat Instagram, lewat Facebook dan sebagainya. Dan juga untuk daerah-daerah lain mungkin kita bisa bersurat bahwa kita ada kegiatan itu untuk bisa datang dan meramaikan. Mungkin itu saja. Wow, luar biasa. Ke Pak Romi ini Pak, menyambut Hari Batik Pak. Apa yang nanti akan diselenggarakan? Pak Romi tadi juga berkolaborasi bersama dengan Sekda dan tentunya Pemkot Kota Pekalongan. Apa sih Pak yang akan diselenggarakan untuk Pak Romi sendiri ini? Jadi saya menambahkan saja dari Bu Erli bahwa tanggal 2 itu selain ada upacara dengan menggunakan batik, sarung batik untuk ibu maupun bapak, bahkan Forkominda pun kalau bisa semuanya berbatik. Harapannya juga nanti tanggal 2 itu setelah tanggal 2 itu akan diadakan Pekalongan Batik Soccer merebutkan piala wali kota. Jadi bersepak bola dengan menggunakan sarung batik. Tetapi syaratnya sarungnya harus batik asli. Harus batik asli. Ya, jangan sampai itu nanti yang dipakai batik printing. Itu tidak boleh, itu menyalahi dari judul nanti. Ya, itu salah satunya itu. Harapannya apa? Bahwa event-event ini adalah sebuah upaya kita untuk men-trigger kembali bahwa sebelum Covid ini kan Batik Pekalongan sangat luar biasa. Harapannya mungkin setelah ini kita coba dengan membuat event-event tentunya yang tadi Fashion on the Track ini adalah sesuatu yang kita mencoba untuk tampil beda. Dare to be different. Itu maksudnya seperti Dare itu. Dare to be different ya. Luar biasa. Jadi betul-betul baru dan harapannya nanti kita coba sudah mengundang beberapa desainer-desainer kelas nasional untuk bisa tampil bareng, bahkan itu fashionnya direncanakan dari fashion anak-anak hingga fashion nanti para pemangku kebijakan di Kota Pekalongan. Nanti Bu Erli pun harus ikut fashion ini nanti. Oke, Bu Erli harus ikut fashion ya Bu ya. Menampilkan batik yang sangat luar biasa di tracknya gitu. Jadi harapannya bahwa Hari Batik ini merupakan carane wong Pekalongan ini bodone wong batik, lebarannya orang batik. Jadi lebarannya orang batik. Kita harus bisa merayakan karena yang tersebut menjadi the world city of batik itu hanya Pekalongan di dunia satu-satunya. Yes, Guinness of Record ya Pak ya. Iya, itu Pak, itu makanya salah nek wong Pekalongan orang menghormati Hari Batik. Karena nomor satu mata pencarian orang Pekalongan itu adalah batik, yang kedua baru perikanan dan lainnya. Ini yang perlu saya tegaskan bahwa nek wong Pekalongan orang ngerti batik ya berarti salah. Orang Pekalongan ya kudu nyambut Hari Batik, itu seperti itu. Baik. Oke, 2 menit terakhir Ibu, saya ingin mendengar harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita tentang batik. Nanti disambung oleh Pak Budi dan ditambahkan oleh Pak Romi. Dipersilakan, mulai dari Bu Erli. Harapan kami muncul Pak Romi yang baru. Karena tadi Pak Romi sudah melabelkan dirinya senior. Nah ini kan harus muncul junior-juniornya yang baru, yang setara atau bisa melebihi kalau bisa melebihi. Apalagi tadi sudah disampaikan Pak Romi, wong Pekalongan orang ngerti batik ya kebangetan. Kebangetan. Nah, maka dari itu kami berharap kepada kaum muda untuk tak henti-hentinya untuk belajar membatik, dan tempatnya sudah ada gitu ya. Di adik-adik ini bisa datang ke Museum Batik. Tanya lengkap gitu ya, mau akan diajari dari mulai A sampai Z-nya, dari mulai 0 sampai lengkap gitulah ya. Demikian pula sudah ada perguruan tinggi kita yaitu Unikal sudah membuka juga fakultas batik. Itu sebetulnya hal-hal yang bisa seperti itu, atau bisa langsung datang ke Pak Romi menggali lebih lanjut. Karena Pak Romi ini kan tentu tidak ingin menyimpan ilmunya sendirian. Tentu akan menularkan kepada generasi yang berikutnya dengan harapan nanti bahwa batik ini akan lestari sampai kapanpun gitu ya. Mungkin itu harapan kami, Mbak. Luar biasa dari Bu Erli seperti itu. Bagaimana dari Pak Budi? Terima kasih para pemirsa. Kita untuk melestarikan batik ya. Ini kita juga mengimbau khususnya kepada semuanya saja, seluruh bangsa Indonesia ini ya. Jadi baik yang tua, muda maupun yang anak-anak ya, kita harus
bisa membeli dan memakai batik, baik itu untuk formal maupun yang untuk non formal atau keseharian ya, di kantor maupun di kegiatan-kegiatan pesta perkawinan ya, ataupun di pesta-pesta yang lain. Jadi kita tidak lepas ya batik, karena batik merupakan eksotik ya, artinya sesuatu yang beda ya. Betul. Kalau untuk kegiatan-kegiatan tertentu, kita di kantor juga pakai batik juga bagus. Yes. Terus di pesta, di ulang tahun dan sebagainya juga bagus. Keseharian seperti Mbak juga bagus kan, kira-kira Iya. begitu. Nah ini yang perlu kita kejar-kejarkan kepada mereka lewat promosi-promosi, bisa lewat media sosial, bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, ini kita tidak luput dari pemberitaan-pemberitaan tentang keunggulan dan keistimewaan daripada batik. Kira-kira seperti itu. Karena batik tadi segmen pasarnya dari yang paling murah sampai yang paling tinggi juga ada, sehingga Yes. jadi tidak masalah. Terus juga kita juga adakan beberapa pameran-pameran batik ya, kan juga tingkat lokal, nasional maupun internasional. Terus kita adakan juga trading ya, termasuk penjualan-penjualan, kegiatan-kegiatan batik dan sebagainya. Jadi untuk harapan kami ya, supaya untuk batik ini bisa terus berjalan ya, semua masyarakat Indonesia khususnya di Kota Pekalongan ini harus bisa mencintai batik dan membeli dan memakai, kira-kira begitu. Baik, luar biasa. Pak Romi, singkat saja Pak, seperti apa harapan ke depan untuk Kota Pekalongan dan batik itu sendiri? Jadi syarat untuk mengembangkan batik itu ada 3 domain. Yang pertama itu adalah science and knowledge. Jadi keilmuan dan pengetahuan. Yang kedua adalah culture. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, sing seneng yang Pekalongan adalah ekonominya. Ya. Maka kuatkanlah 3-tiganya itu. Mudah-mudahan batik Pekalongan pasti akan lebih maju dan lebih jaya. Terima kasih. Ya, luar biasa pemirsa. Amin. Semoga apa yang tadi diharapkan oleh Pak Romi, Pak Budi, dan Bu Erli bisa terlaksana ya. Oke, itulah pembahasan mengenai batik pemirsa dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional tahun 2022. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat dan tentunya kita sebagai generasi muda bisa terus melestarikan batik sebagai warisan dunia di Kota Pekalongan, seperti itu. Terima kasih Ibu Elvi, Pak Budi. Erli. Oh ya, Ibu Erli, mohon maaf. Sama-sama, Mbak Ayu. Pak Budi, kemudian Pak Romi atas waktunya hari ini. Saya Yusita beserta kru yang bertugas di hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.